Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 614. Dari pria usia 50 tahun. Ini rupanya dari luar negeri. Ya, nomornya. Istri minta cerai tapi saya tidak mau. Apa tindakan yang perlu mengikut ajaran Alkitab? Pertanyaan saya adalah mengapa istri minta cerai? Jadi masalahnya bukan saja Anda tidak mau istri minta cerai, tetapi mengapa istri minta cerai? Jangan sampai Anda tidak membahagiakan, lalu Anda tidak mau cerai, Anda belenggu, Anda sandera, Anda kurung istri dalam penderitaan. Kasihan. Saya setuju kita tidak boleh cerai. Tetapi kalau seseorang kehilangan kemanusiaan di dalam tekanan di bawah tindasan seorang suami, istri lebih baik tidak punya suami. Tetapi sekali lagi ini pertanyaan saya. Anda bisa mengoreksi diri mengapa istri minta cerai. Kalau Anda punya salah, Anda harus minta maaf dan minta waktu untuk menunjukkan perubahan. Bukan hanya saya tidak mau cerai. Bukan hanya menunjukkan tindakan itu. Tetapi bahagiakan istri. Bawalah bersama untuk masuk langit baru, bumi baru. Bagus kalau Anda tidak mau cerai untuk menuruti Alkitab. Tetapi lebih dari itu, bangunlah rumah tangga yang membahagiakan. Ya, oke. Yang kedua, dari wanita usia 30 tahun. Pak Era, saat ini saya sedang terlilit hutang. Saya karyawan dan memiliki gaji tetap. Apakah kami boleh tidak memberikan perpuluhan agar bisa mempercepat melunasi hutang kami? Saya sudah berkali-kali mengatakan segenap hidup kita itu milik Tuhan. Dengan Tuhan jangan mengatur dengan persentase. Segenap hidup kita milik Tuhan, kita harus dalam pimpinan Roh Kudus. Kehidupan seseorang yang tidak memanage uang dengan baik sampai terlilit hutang, itu kehidupan yang mendukakan hati Allah. Sekarang berdoalah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak bisa memberikan persepuluhan karena alasan kekurangan, orang tua sakit, sebenarnya tidak menjadi masalah. Membantu orang tua pun pekerjaan Tuhan. Kalau untuk sementara waktu tidak bisa memberikan persepuluhan guna melunasi hutang, saya kira tidak menjadi masalah.
Asal kemudian hari Anda tidak mengulangi kesalahan ini. Dan Anda belajar mulai sekarang untuk melayani Tuhan dengan hidup suci, mengelola uang dengan baik. Ya, apa artinya uang kecilmu hari ini dibanding dengan kehidupanmu yang menjadi kudus, dan nanti kamu bela Tuhan semaksimal mungkin. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 41 tahun, cerai mati, Salum Pak Pendeta Erastus, Pak, saya janda tapi saat ini saya menjalin hubungan dengan pria yang sudah beristri. Pria ini mau hidup sama saya dan mau ikut percaya Tuhan Yesus. Mohon bantuannya, saya harus bagaimana? 100% kamu harus putus hubungan dengan pria itu. Dia sudah punya istri. Bayangkan kalau kamu jadi istri pria ini. Betapa jahatnya. Bayangkan kalau kamu istri dari pria ini, betapa menderitanya dan betapa jahatnya wanita yang mau mengambil suaminya. Kalau kamu masih hubungan dengan pria ini, kamu tidak akan diberkati Tuhan dan hidupmu sengsara. Pria ini tidak akan membahagiakan kamu. Dalam nama Tuhan, putuskan hubunganmu dengan pria ini. Masih banyak pria lain. Jika Tuhan mengendaki kamu menikah, pria yang belum menikah atau ditinggal istrinya meninggal, itu pun belum tentu Tuhan kehendaki. Suatu hari kamu akan mengakui bahwa ternyata hidup tidak bersuami akan lebih bahagia daripada bersuami dengan pria yang tidak dewasa. Apalagi sekarang baru mau ke gereja. Itu resiko sangat besar. Kalau kasus kamu, resiko sangat besar dan satu kesalahan. Resikonya adalah kamu harus menanggung hukuman dan pukulan disiplin Tuhan. Oke. Dari wanita usia 27 tahun sudah menikah. Salum Pak Pendeta, saya ibu rumah tangga, kami menikah karena saya hamil di luar nikah. Suami saya dulunya seorang Islam, tapi kami menikah diberkati di gereja, dan suamiku hidup sebagai orang Kristen hampir 2 tahun. Tapi sekarang suamiku pergi meninggalkan kami. Saya punya anak 1 dan sedang hamil 7 bulan. Suami saya kembali ke Islam. Dia pergi karena marah dengan saya. Selama saya hamil, saya tidak mengurusnya dengan baik. Ini salah saya, Pak Pendeta. Bantu dalam doa. Karena keluarga suamiku ingin saya mengikuti suamiku masuk Islam. Saya tidak mau, Pak Pendeta. Kalau suamimu pergi gara-gara kamu tidak mengurusnya dengan baik, ini salah. Karena kamu hamil, mestinya dia yang mengurus kamu. Pria ini bukan pria baik. Kalau pria baik, dia tidak melakukan hal ini. Yang kedua, dia masuk Kristen bisa sandiwara saja. Dia hanya menunggu waktu yang baik, kamu ikuti agamanya. Saran saya, kamu tetap tidak masuk agama lain, kamu tetap percaya Tuhan Yesus. Kamu gantung saja masalah ini. Dia pergi meninggalkan kamu, tidak usah kamu cari. Kamu berdoa saja, dan sekarang yang kamu lakukan, kamu mesti punya usaha untuk menghidupi anak kamu yang 1. Kalau dia bisa pergi meninggalkan kamu sementara kamu hamil, itu kejam dan jahat. Jangan harapkan pria macam ini mendampingi kamu di hari esok, apalagi dia tidak seiman. Tuhan tidak melarang perceraian kalau pasangan itu tidak seiman dan mau menceraikannya. Asal bukan dari kita. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 65 tahun. Saya sering mengikuti doa pagi membuka tanya jawab Pak Erastus. Nah, ini saya sedang mendengarkan pengajaran Pak Erastus tentang Lucifer. Di situ saya dengar ada pendalaman Alkitab. Bagaimana bisa mengikuti pendalaman Alkitab? Dari pertama, apa syaratnya? Tidak ada syaratnya. Kalau itu
Ekumene Bible Course, cukup mendaftar saja. Ini bukan masalah yang bersifat officially. Yang penting kamu dengan tekun belajar kebenaran. Ya. Kamu akan menjadi cerdas. Ya, ibu akan menjadi cerdas. Jika mau menjadi anggota Ekumene Bible Course, bisa menghubungi. Cukup sederhana saja. Selamat belajar, Bu. Sisa umur Ibu yang sekarang ini sudah sisa tinggal sedikit, usia Ibu 65 tahun ya. Hanya berbeda 1 tahun dengan saya. Ya, kita sudah punya waktu tambah singkat. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 31 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta, selamat kenal, salam kenal. Puji Tuhan hari ini saya nonton video Bapak Eras di YouTube. Sebelumnya saya mohon izin untuk bertanya pada Bapak. Sudah 6 tahun kena penyakit ayan dan berobat kemana-mana, tapi tetap saya kambuh. Tetap saja masih kambuh. Banyak orang berkata kalau penyakit ini penyakit turunan, dan yang lain berkata penyakit guna-guna. Yang lain lagi katanya perlu doa pelepasan karena ada dosa yang belum dilepas. Saya mau percaya yang mana? Mohon jawaban Bapak. Ada juga yang lain berkata ada saraf otak yang rusak. Saya mau percaya yang mana nih Pak? Tolong bantu. Mari. Nama ini saya sebutkan dalam pikiranku ya Tuhan. Wanita usia 31 tahun. 6 tahun kena penyakit ayan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus aku minta kesembuhan atas wanita ini. Jika ada kuasa kegelapan, saya hancurkan kuasa kegelapan dari wanita ini, dalam wanita ini. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa, saya minta dalam nama Yesus Kristus sembuhkan wanita ini. Amin. Sembuh oleh kuasa nama Yesus Kristus. Amin. Dari wanita usia 35 tahun. Saya dihadapkan pada situasi di mana kakak dan adik saya bilang kalau calon pasangan saya, kami akan menikah di bulan September 2023. Kalau dia menggunakan ilmu-ilmu kepada saya dan orang tua saya. Sementara saya tidak mau bertanya kepada peramal. Mohon penguatan atas apa yang harus saya putuskan. Apa tanda ciri-ciri yang membuat kakak dan adikmu mengatakan demikian? Apa tanda dan ciri-cirinya? Kamu mesti taruh di sini. Ya. Tetapi begini, kamu perlu doa puasa. Doa puasa minta hikmat Tuhan. Doa dan puasa bisa beberapa hari. Tuhan pasti menjawab, kalau benar pria ini pria yang tidak patut menjadi suamimu. Kalau benar dia menggunakan ilmu, Tuhan pasti akan bukakan rahasia ini, akan menyingkapkan hal ini. Jadi doa puasa, minta petunjuk Tuhan. Nah, kalau kamu malam hari tiba-tiba bangun, ada perasaan takut, ada suara aneh, ada bau aneh, ya, di sekitarmu, kamu mimpi-mimpi yang buruk-buruk terus. Nah, ini sebenarnya salah satu tanda atau gejala bahwa ada kuasa gelap dikirimkan ke kamu. Tapi yang penting sekarang kamu berdoa dulu, doa puasa ya. Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Pria usia 51 tahun sudah menikah. Salam, saya pecinta dan pendengar setia suara kebenaran. Terima kasih Pak. Sudah banyak sekali misteri dan pertanyaan dalam firman Tuhan yang disingkapkan melalui suara kebenaran.
Saya ada pertanyaan Pak, dan tapi bukan pertanyaan yang bersifat prinsip, namun agak janggal bagi saya Pak. Yang pertama, umur Abram dan istrinya terpaut 10 tahun pada saat Abram dipanggil menuju Kanaan. Usia Abram 75 tahun, berarti Sarah berusia 65 tahun. Pada saat Abram mengungsi ke Mesir, Abram menjadi sangat ketakutan kalau akan dibunuh karena Sarah sangat cantik. Pertanyaannya, mungkinkah Sarah yang sudah menjadi nenek usia 65 masih dikagumi dan diingini oleh banyak pria? Bahkan sampai Raja Mesir dan Abimelekh mau menjadikan Sarah sebagai istrinya. Yang pertama, wajah orang pada zaman purba itu tidak sama dengan zaman kita. Zaman kita umur 40 tahun juga sudah lodoh, keriput ya. Tapi zaman itu usia orang bisa di atas 100 tahun. Jadi usia 60 tahun bisa usia setengah. Kalau sekarang usia 35. Setengah dari umur manusia. Sekarang kalau orang usia 70 tahun meninggal 35 tahun usia setengahnya, ya. Oke. Pertanyaan kedua, usia Ishak dan Ismail terpaut 14 tahun, waktu Ishak berumur 1 tahun. Sarah mengusir Ismail dan ibunya, dan saat diusir dikatakan Ismail digendong dibantu di bahu ibunya. Pertanyaannya, masakan anak usia 14 tahun digendong di bahu ibunya? Bagaimana penjelasan ini? Oke. Yang pertama, ayat mana ini? Yang pertama, ayat mana? Yang kedua, dalam kondisi anak sakit, anak tidur, bisa saja digendong. Yang kedua, jangan lupa dalam kisah ini, Ishak sempat tidak sanggup karena kehausan. Nah, ibunya harus gendong dia. Nah, saya kira ini bukan masalah besar, ya. Masalahnya masalah kecil. Jadi itu jawaban yang saya buat, yang saya bisa berikan. Pak, saya ingin sekali datang ibadah di GSKI Bandung, tapi di mana alamatnya ya? Kalau boleh saya minta alamatnya Pak. Terima kasih banyak Pak Eras, dan saya mohon ampun jika pertanyaan-pertanyaan saya kurang berkenan pada Bapak Yahweh. Oh, enggak bagus pertanyaanmu. Hanya tidak perlu harus mesti tahu untuk hal yang tidak prinsip itu. Tuhan memberkati kamu ya. Kamu orang baik ya. Kamu orang baik. Tapi harus bertumbuh, belajar dewasa lagi. Oke, terima kasih Pak Eras untuk mengantar kami menuju langit baru, bumi baru yang targetnya menjadi anak-anak kerajaan Allah. Nah loh, dari tulisan ini saja sudah kelihatan bahwa kamu rajin mendengar suara kebenaran ya. Oke, nanti akan diberitahu ya alamat di Bandung. Oke. Dari pria usia 52 tahun. Saya tidak bertanya, saya sudah coba tak ingin bercerai. Tapi istri saya kabur dan bersama lelaki lain, dan dia telah meminta cerai oleh karena dia ingin berkawin lagi. Maka saya terpaksa menceraikannya. Mantan istri saya bukan orang percaya penuh pada Injil dan Tuhan Yesus Kristus. Setelah ini masa saya hanya terluang melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Saya sekarang juga belajar Alkitab secara mendalami. Apakah saya dapat menginjil? Adakah saya boleh melayani sepenuh masa, menjadi ladang Tuhan dan mengembala? Dan akhir sekali bolehkah saya kawin lagi? Tapi orang yang beriman percaya Tuhan, kawin dengan wanita yang percaya juga. Minta pencerahan mendalam mengenai isu ini yang saya amat bergumul. Oke. Yang pertama, dengan tidak memiliki istri, Anda bisa fokus ke Tuhan. Bagus. Yang kedua, menjadi pelayan Tuhan, baik sebagai penginjil atau gembala. Bagus sekali. Masa lalu tidak masalah. Tetapi kalau Anda kawin lagi bisa menjadi masalah. Lebih terhormat tidak menikah
daripada Anda menikah, kepercayaan orang kepada Anda malah kurang. Walaupun istri Anda pergi dengan laki-laki lain. Kenapa istri sampai pergi dengan laki-laki lain? Ini juga masalah. Bisa saudara memiliki saham atas keadaan ini atau ikut berperan. Jadi belajar firman bagus, tidak punya istri lebih fokus dari penginjil gembala boleh. Tapi menikah harus dipertimbangkan ulang. Ya. Kalau Anda tidak menikah lagi menjadi penginjil atau gembala, wah sangat efektif. Itu Tuhan memberkati. Wanita usia 45 tahun punya satu anak wanita usia 13 tahun, suami lebih tua 11 tahun. Salam Pak Eras, saya sering mendengar konsul Pak Eras. Saya mohon masukan dan saran Pak Eras. Anak saya suka emosi pada saat dinasihatin, apalagi yang kasih nasihat papanya. Tapi kalau saya yang nasihatin dia masih mau. Saya berusaha menjadi contoh yang baik buat anak saya, tapi belum bisa kelihatannya. Anak ibu baru memasuki masa adolescence, masa pancaroba, masuk masa remaja. Di sini sebenarnya ibu tidak boleh banyak bicara yang membuat anak jadi kurang respect. Kalau melihat papa atau suami ibu atau bapaknya sering melakukan kesalahan, banyak bicara yang tidak bermutu, itu anak tidak menjadi respect. Atau mungkin pernah melakukan tindakan yang melukai anak jadi dendam. Dan dengan dendam itu anak merasa tidak merasa perlu menghormati ayahnya. Sekarang yang Anda harus lakukan adalah tidak banyak bicara. Beritahu suami, bapak dan ibu bertumbuh dalam Tuhan untuk membangun karisma dan wibawa rohani. Suasana firdaus, suasana kerohanian dihadirkan di dalam rumah. Biar anak ibu memiliki perasaan gentar dan takut terhadap orang tua dan terutama terhadap Tuhan. Ya, ini saya sarankan, saya nasihatkan kepada Bapak Ibu demikian. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan berkuasa. Karenanya Bapak Ibu terus bertumbuh dalam Tuhan, ya, memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kesucian dan fokus langit baru, bumi baru. Tuhan pasti menolong. Ingat, jangan banyak bicara, jangan melakukan perbuatan yang membuat anak ibu tidak respect. Sekarang saya teruskan dengan seorang pria usia 33 tahun. Kalau memungkinkan untuk dijawab, ya punya pertanyaan seputar sains, seputar ilmu pengetahuan yang sudah cukup lama membuat saya penasaran. Saya sudah banyak mencari jawaban dari berbagai bidang ilmu dan perspektif, tapi karena saya seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, saya ingin mendapatkan penjelasan atau setidaknya jawaban. Pertanyaannya yaitu apakah di alam semesta yang luas ini ada kehidupan lain, baik dalam bentuk ekosistem, rantai makanan, habitat, atau bahkan sampai kepada makhluk yang berakal seperti manusia. Hanya ada di planet bumi ini saja. Saya tidak menanyakan alien. Saya menanyakan tentang sebuah kehidupan atau ekosistem dalam sebuah rantai homeostasis. Homeostasis, mohon maaf sebelumnya, saya benar-benar penasaran, ya, selama ini, dan saya lebih tertarik mendengar jawaban dari firman Tuhan. Satu hal yang saudara harus pahami, bahwa Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab
pasti menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan. Alkitab tidak akan perlu mengemukakan hal-hal yang tidak berguna membangun iman. Apakah ada semacam homeostasis, yaitu proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan, ya, agar keberadaan makhluk itu normal. Ya, meskipun terjadi di lingkungan di dalam atau di luar tubuh, yaitu homeostasis. Alkitab tidak menjelaskan dan kita tidak perlu memaksa untuk tahu. Karena kalau tahu tidak akan menambah iman, tidak tahu tidak mengurangi iman. Penasaran Anda bagus kalau Anda seorang saintis dan Anda akan terpacu dengan pertanyaan itu dan saudara bisa menyelidiki. Tetapi penasaran itu menjadi berhala dan sia-sia. Kalau Anda ngotot harus mendapatkan jawaban, sedangkan hal itu hanya memuaskan nalar atau rasio Anda. Apakah mungkin? Bisa saja. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Tetapi kalau alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang esa, berarti jagat raya ini logikanya mono. Ya, bukan poli. Monoteisme, Allah itu tunggal. Maka jagat raya ini logikanya juga mestinya mono. Tidak ada jagat raya lain. Apakah ada habitat atau bahkan sampai kepada makhluk yang berakal seperti manusia di planet lain atau hanya di bumi? Kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan Allah menciptakan manusianya di bumi ini. Kalau Anda pernah menemukan ada Homo sapien, ya, ada manusia-manusia yang umurnya miliaran tahun, bisa saja. Tapi pasti bukan manusia model kita yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Ada makhluk yang mirip manusia tapi bukan monyet, bisa saja. Sekian ratus atau miliar tahun lampau, tapi sudah punah. Karena memang tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan tidak memiliki kekekalan, sangat mungkin. Jadi jangan bingung, ada. Tapi bukan manusia versi kita ini, versi Adam yang diciptakan 6.000 tahun yang lalu di sekitar Irak dan Iran. Itu lokasi Eden. Salut Anda yang memiliki pikiran seperti ini, tetapi nasihat saya, jangan paksa untuk tahu kalau memang tidak perlu tahu. Ya, jangan menjadi kesombongan juga. Oke? Manusia itu terbatas. Jangankan Anda, ilmuwan hebat pun belum bisa atau belum tentu bisa menjawabnya. Jadi dengarkan apa yang saya kemukakan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.